Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rizwa Septianingrum dengan NIM 230303655. Saya dari kelas MPI 4B. Di sini saya membuat video tutorial cara mendownload SMPP dan SLIM. Juga membuat web perpustakaan dengan menggunakan SLIM. Oke, di sini saya guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester otomasi perpustakaan. Bagaimana sih videonya? Yuk kita nonton bareng-bareng. Di sini saya akan memulai dengan mendownload SMPP dengan versi 8.2. Kita langsung saja ya. Di sini saya sudah mendownload SMPP-nya. Setelah itu kita buka, terus kita next. Kita download dulu. Kita percepat aja ya. Kita percepat. Finish. Terus habis itu ini kita buka Apache sama MySQL. Terus kita cari SLIM Senayan. Di sini kita akan mendownload versi zip di mana itu 49 MB. Kita download dulu SLIM-nya. Setelah kita selesai download, kita buka untuk kita ekstrak. Kita ekstrak semuanya ya. Masih kita ekstrak ya teman-teman. Setelah selesai kita ekstrak, kita copy dan kita taruh di lokal. Saya menaruhnya itu di lokal C, terus SMPP, terus di htdocs, dan kita copy di situ. Copy. Setelah kita copy, kita akan mengubah namanya. Di sini saya akan menamai dengan slim_boolean EMA yang pertama. Tapi saya mengubahnya karena kita tulis UTS aja ya, karena ini kan tulis UTS ya teman-teman. Oke. Ini nama saya, nama slim saya, slim_boolean UTS, nama folder. Setelah itu kita akan stop Apache saja ya teman-teman, kita stopnya. Kita stop. Terus kita akan config dan kita pilih php.ini yang keempat itu ya teman-teman. Setelah itu kita klik, kita akan Ctrl F untuk mencari extension. Bentar. Nah, situ saya akan menghapus titik komanya, yang depan saja ya yang dihapus. Setelah itu kita akan Ctrl S. Setelah sudah, kita akan menghidupkan Apache-nya lagi. Kita akan menghidupkan. Nah, setelah itu kita buka Chrome, kita cari localhost _ sesuai dengan data nama di folder kita tadi itu apa. Kita cari slim_boolean UTS. Nah, nanti setelah itu kita pencet mulai. Ini tuh aku mau hapus install. Kita hapus di SMPP, terus kita folder installnya kita hapus. Setelah
Setelah sudah dihapus, berikutnya kita akan pencet berikutnya. Setelah itu pencet install Slims. Nah, di sini dari host basis datanya itu namanya tetap dan portnya itu kita tetap, tidak kita ubah-ubah. Yang kita ubah itu nama basis datanya sesuai dengan nama folder yang kita buat. Nah, di nama pengguna basis data ini tuh kita akan nulisnya root. Untuk sandingnya itu tidak perlu kita kasih dulu ya teman-teman. Kita uji koneksi, terus habis itu kita akan ubah di bagian atasnya itu dari no jadi yes. Nah, ini tadi tuh namanya itu sudah admin, kita akan tulis kata sandingnya dengan admin. Jadi username-nya itu admin dan passwordnya itu admin saja biar gampang ya teman-teman. Setelah itu kita akan menginstalnya, terus kunjungin Slim yang sudah kita buat. Nah, ini untuk tampilan Slim yang habis kita masukkan username sama kata sandi yang kita buat. Nih kita lihat ke bawah-bawah itu ada perpustakaan, buku-bukunya, terus semua tampilannya itu awalnya masih begini ya. Terus kalau kita mau mengubah maps dan bawah tulisan yang bagian bawahnya itu gampang teman-teman. Kita buka information, terus di bagian search yang ada di Chrome itu kita pencet, tapi jangan kita hapus semuanya. Kita hapus yang bagian info itu, kita akan ganti dengan login. Kita akan ganti dengan login. Terus ini kan udah ada username sama kata sandi. Username-nya itu dengan nama yang tadi yang kita buat, yaitu admin sama kata sandinya admin. Kalau misalnya kalian tidak ingat tuh kalian bisa pencet ingat ya. Nah, ini untuk tampilan kalau kita udah memasuki tadi sandi sama username yang kita buat. Ngubah nama dulu ya teman-teman. Tadi kan ini masih Senayan ya. Nah, kita ubah untuk purpose yang akan kita buat. Kita akan ubahnya dengan ini awalnya itu Senayan. Aku mau membuat purpose yaitu dengan Perpustakaan Nasional Indonesia. Perpustakaan Nasional Indonesia. Nah, untuk library subname-nya itu aku menggunakan, itu kan awalnya masih open source library, itu aku akan mengubahnya dengan Bhinneka Tunggal Ika aja ya teman-teman, karena kan Indonesia ya, jadi kita ubah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, masih nge-like ya teman-teman ini, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk logonya ini pertama tuh aku bingung mau pakai apa ya teman-teman. Ini kayaknya kita akan cari logo Perpustakaan Nasional aja ya. Ya, kita cari di Google National Library of Indonesia. Nah, sini aku bingung teman-teman mau pakai yang mana. Kita pakai logo yang awalnya aja itu. Nah, logo bintang. Sini kita save image-nya dulu. Terus kita masukin ke dalam sini. Aku nulisnya tadi logo Perpusnas. Aku akan pakai itu. Oh iya teman-teman, untuk foto di dalam logonya itu tuh maksimal tuh 500 ya. Jadi kalau misalnya kayak lebih dari 500 atau kurang dari 500 tuh mungkin kayak tidak mendukung seperti itu. Jadi tidak tidak jadi logo gitu loh teman-teman. Di sini tuh bawah-bawahnya tuh nggak perlu kita otak-atik. Kalau bahasanya ingin kalian ubah dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa, tapi ini aku nggak ngubah ya teman-teman. Nanti aku ubah dan save. Nah, setelah kita save tuh kita lihat hasilnya itu akan seperti itu. Perpustakaan, nama perpusnya itu Perpustakaan Nasional Indonesia, dan subname-nya itu Bhinneka Tunggal Ika, logonya tuh seperti itu. Bagaimana sih kita mau lihat hasilnya? Oke, kita akan search lagi localhost /
nama folder kita yang sebelumnya, slim underscore boolean UTS. Nah, oh ini saya salah nih teman-teman, seharusnya tuh nggak perlu pakai S, saya tapi masukin pakai S. Nah, ini dia tampilannya tuh seperti itu. Di bagian atas pojok kiri itu udah ada logo dan nama Perpustakaan Nasional Indonesia. Itu yang tadi kita ubah tuh tampilannya akan seperti itu teman-teman. Ubah tadi mapsnya gimana ya? Kita akan ubahnya dengan kita masuk lagi ke dalam ubah tadi yang admin itu. Kita akan pilih tema. Kita pilih tema, kita pencet. Nah, tadi kan kita mau masukin maps ya. Nih aku masuk ke dalam maps, terus aku cari Perpustakaan Nasional Indonesia. Pencet bagikan, sematkan peta, salin. Setelah itu kita akan masukkan ke dalam maps URL. Nah, ini bagian tanda petik yang bagian belakangnya itu frame sampai tanda petik itu kita hapus, dan bagian atasnya kita scroll ke atas, bagian frame lagi sampai tanda petik kita hapus. Dan di sini untuk tulisan about use itu aku akan ubah, dan YouTube sama Instagram linknya tuh akan aku masukkan. YouTube-nya tuh aku tetap memakai YouTube Perpustakaan Nasional, sama Instagramnya juga aku masukkan. Oke, ini kita save dulu ya. Kita akan lihat tampilan mapsnya tuh kayak gimana gitu. Kita lihat ya. Nah, kita refresh. Ya, inilah kurang lebihnya seperti itu. Ini aku akan ubah nih map description-nya. Aku akan ubah seperti ini. Alamatnya, terus kapan hari-hari beroperasinya itu kapan, terus libur, kalau untuk libur nasional tuh tutup pasti teman-teman. Ini aku dalam deskripsi mapsnya itu nanti aku nulisnya seperti ini ya, kurang lebih. Oke, kita save aja. Kita save dulu. Save. Dan tahu cara bagaimana kayak buat kita menuju ke Perpustakaan Nasional itu. Jadi kita harus naik transportasi apa, terus dia dekat dengan apa. Ya pokoknya di situ kalian bisa baca. Di situ aku masukkannya seperti itu ya. Oke, untuk tampilan tulisan deskripsi mapsnya itu aku seperti itu yang tadi aku jelaskan. Untuk nomor teleponnya tuh aku akan masukin nomor telepon itu ya dari web Pusnas itu. Aku akan masukkan. Nah, setelah itu sebenarnya bagian Facebook atau Twitter tuh kalian bisa masukin linknya, tapi aku karena tidak ada Facebook atau Twitter, jadi aku tidak masukkan ya, jadi cuma YouTube sama Instagram saja. Kita save ya, kita save. Oke, jadi ini hasil dari semuanya, dari edit-edit yang tadi kita ubah-ubah itu, dari logonya yang di pojok kiri, terus namanya, nama perpustakaannya, terus ini tampilannya tuh akan seperti ini, masih tetap ya teman-teman. Nah, yang tadi kita ubah itu dari mapsnya, terus deskripsi di samping mapsnya, dan ini tampilan bawahnya akan seperti ini, dari about us-nya tuh akan seperti ini. Ya, ini sekian video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.